tafsiran, ya saya tidak hafal siapa namanya, saya tonton, nyeletuk begini. Fungsi Bunda Maria itu kan sudah selesai. Nah, saya coba tiru kata-katanya ya, suaranya. Bagi kami, fungsi Bunda Maria itu kan sudah berakhir, sudah tidak ada fungsinya. Oke, itu ucapan dalam video itu. Oke. Dia mengutip ayat dalam kitab suci. Ya, di mana ada perkataan begini. Oke, kita melihat perikopnya. Oke. Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Lalu orang yang ngomong di dalam video itu mengatakan begini, menurut dia begini, ya, Yesus pada ayat itu menyangkal ibunya dan tidak mengakui ibunya. Dengan demikian, konsekuensinya menurut orang yang komen itu, fungsi Bunda Maria sudah tidak ada. Artinya apa gini? Seperti memakai botol minum setelah dipakai buang di tong sampah. Itu kira-kira analoginya. Lalu bagaimana kita melihat tafsiran omongan keliru ini? Tentu tafsiran ini Bapak Ibu sangatlah keliru. Kalau Yesus menyangkal ibunya, berarti Yesus itu melanggar 10 perintah Allah. Di mana mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Memangnya Yesus itu tidak pernah disusui oleh Bunda Maria? Mohon maaf nih, kita bicara dasarnya ya, dasar aja ngomong ya. Bunda Maria pernah menyusui Yesus. Bahkan ketika Yesus lahir, itu Bunda Maria susah payahnya melahirkan. Ya. Jadi kemanusiaan Yesus itu diperoleh dari Bunda Maria. Sehingga dalam iman kekristenan mengatakan Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Kalau Bunda Maria itu tidak sungguh-sungguh melahirkan Yesus sebagai manusia, maka penyelamatan manusia itu tidak terlaksana. Inkarnasi itu, inkar itu kan masuk ke dalam daging kan. Tapi di dalam video yang Anda tonton nanti, juga mereka membantah kemanusiaan Yesus, saudara-saudaraku. Dengan menyangkal keibuan Maria. Nah, bagaimana kita jawab dulu bagian ini? Adapun perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada ayat tersebut, ya, merupakan majas retorik. Apa itu majas retorik? Ya. Dan memang ya, orang-orang yang mendengarkan Yesus itu tidak memberi jawaban sedikit pun. Karena itu majas retorik. Retorik itu Bapak Ibu bertanya tapi tidak perlu jawaban. Perhatikan tadi, Yesus bertanya, siapakah saudara-saudaraku? Orang lain tidak menjawab, Yesus sendiri yang menjawab. Jadi orang yang ngomong sendiri itu yang menjawab. Pertanyaannya, jawab Yesus kan yang menjadi ibu dan saudaranya itu adalah orang yang melakukan firman Allah. Pertanyaan sederhana saya adalah, apakah Bunda Maria tidak pernah melakukan firman Allah? Sehingga itu dianggap sebagai penyangkalan terhadap Bunda Maria. Jangan-jangan sebaliknya. Sebaliknya apa? Jelaslah Yesus pada perikop itu sama sekali tidak bermaksud menyangkal ibunya, melainkan menegaskan bahwa yang mau mengikuti dia harus seperti Maria ibunya, yang melakukan kehendak Allah. Kebalik pemahaman kalian, kawan-kawan. Bunda Maria itu sudah paripurna melakukan kehendak Allah. Tidak mungkin dia melahirkan firman Allah kalau dia itu orang sembarangan. Ya. Jadi yang jelas di sini Bunda Maria itu memakai retorik. Sehingga dengan cara itu dia mengajak orang. Lihat Bunda Maria sebenarnya. Bunda Maria itu tuntas. Perhatikan ketika ketemu Simeon, dia menyimpan perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Perhatikan dia ketika menerima tugas dari Allah. Jadilah kehendakmu. Ya. Oke.
Jadi tidak ada penyangkalan Yesus terhadap ibunya, Bapak Ibu, dan tidak ada satupun ayat kitab suci yang mengatakan fungsi Bunda Maria itu sudah selesai. Kedua, ya, dikatakan bahwa Yesus masih berbicara, berseru seorang perempuan dari antara mereka. Nah, ini ayat yang lain ini yang sering dipakai. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lagi-lagi ini sering digunakan sebagai dasar menghina Bunda Maria. Ya. Tapi jawabannya seperti apa itu? Jawabannya seperti ini. Oke, sebelum saya lari ke yang lain ya, saya cukupkan di sini nanti ya. Karena panjang penjelasan saya ini, tapi ya sudahlah, sudah terlalu malam. Oke, pada bagian ini, justru Bunda Maria itu memelihara dan mendengarkan firman Allah, saudara-saudaraku. Tapi kenapa kalian memakai ayat ini seolah-olah Yesus menyangkal ibunya? Dan seolah-olah peran Bunda Maria sudah selesai. Lucu sekali lah kalian ini ya. Memutilasi kitab suci itu. Ya. Oke, karena saya belum pernah baca kitab suci sih, makanya saya tahu ya. Oke. Nah, sampai di situ dulu pada Mai. Karena ini terkait juga yang disinggung nanti tentang Maria Ratu Surga. Oke? Mungkin di lain waktu juga kalau tidak ada waktu malam ini untuk menjelaskan. Karena untuk kesempatan kepada teman-teman yang lain. Silakan. Halo pada Mai. Halo pada Mai. Oke, sedang kena masalah ya. Saya lanjutkan saja dulu ya. Oke. Di dalam video juga sama, membahas dan mempermasalahkan soal gelar Maria Ratu Surga. Bahkan ada yang menyinggung, terus siapa suaminya? Aha, ya kan? Siapa suaminya katanya di dalam video itu? Siapa suaminya katanya? Oke, saya jelaskan dari sudut kami ya. Saya kurang tahu Anda seperti apa sudut pandangnya. Banyak orang non-Katolik beranggapan bahwa Bunda Maria yang dihormati oleh orang Katolik itu bukanlah Bunda Maria, Ibu Yesus, melainkan Ratu Surga yang disebut-sebut dalam kitab Yeremia 7 ayat 18, 44 ayat 17. Tapi Bapak Ibu, ya, anggapan seperti itu tentu saja tidak tepat karena beberapa alasan. Alasannya yang pertama adalah gelar Ratu Surga atau Gebirah yang diberikan kepada Bunda Maria itu tidak sama dengan gelar Ratu Surga dalam Yeremia yang disebut Meleket. Ini yang tidak diketahui oleh pembaca kitab suci yang selesai itu, tapi membaca seperti baca koran. Jadi Ratu Surga dalam paham Katolik itu adalah Gebirah, Ratu Surga dalam Yeremia itu Meleket. Oke? Jadi Meleket ini adalah gelar yang diberikan ya, Ratu Surga ini atau Meleket ini adalah gelar yang diberikan kepada Dewi Kesuburan bangsa Semit yang diceritakan dalam Yeremia 7 ayat 18, 44 ayat 17. Dan Dewi Kesuburan itu yaitu Astoret dan Astarte. Jadi Gebirah dan Meleket itu tidak sama. Jadi ada yang menyamakan maksudnya ya. Ini jawabannya. Kedua, gelar Bunda Maria sebagai Ratu Surga itu mengacu pada penglihatan Rasul Yohanes dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Dikatakan di sana bahwa ada seorang perempuan bermahkota melahirkan seorang anak yang menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Dan dalam iman Katolik, perempuan yang bermahkota dan melahirkan seorang anak itu ditafsirkan sebagai Bunda Maria karena yang dilahirkan itu adalah gembala segala bangsa. Jadi Wahyu 12 ini flashback. Flashback kepada apa yang terjadi ketika kelahiran Yesus. Ya, menceritakan perempuan yang melahirkan Yesus dengan cara flashback. Jadi kitab Wahyu itu ada yang flashback, saat ini dan saat yang akan datang. Oke. Jadi perempuan yang bermahkota dan melahirkan itu dipandang sebagai Bunda Maria karena yang dilahirkan itu disebut sebagai gembala segala bangsa. Ketiga,
Semua orang kudus menerima mahkota kehidupan termasuk Bunda Maria. Apalagi Bunda Maria berhasil melaksanakan kehendak Allah sampai akhir hayatnya, maka pastilah menerima mahkota kehidupan itu. Oke, keempat, Perjanjian Lama mencatat bahwa seorang ratu atau gebirah dihormati bersama raja dan namanya dicantumkan bersama dengan raja. Mengutip dari kitab suci yang dibaca oleh yang sudah membaca seluruhnya. Padahal dalam gereja Katolik ya, pemberian gelar Ratu Surga kepada Bunda Maria itu sama sekali bukan sebagai saingan atas keutamaan Yesus yang adalah penyelamat. Gelar Ratu Surga yang disematkan kepada Bunda Maria semata-mata berkaitan dengan perannya dalam melahirkan Yesus Kristus yang juga disebut sebagai Sang Raja dan Penyelamat. Lanjut.